Dan saya juga biasa belajar dengan para guru-guru, baik itu guru playgroup, SD, SMP, SMA, dan SMK. Kebetulan saya saat ini menjadi guru pendamping ya, pengajar praktek, jadi pendamping guru-guru penggerak yang ada di Kabupaten Ponorogo mulai dari playgroup sampai SMK. Itulah kegiatan saya. Sampun tepat ya Bu. Siapa nama saya? Wah, gampang kan? Nah, iya, gampang banget. Nah, itulah kegiatan saya. Oke, ini contohnya. Ini kalau saya lagi kegiatan nasional, saya memberikan diklat dan pelatihan kepada guru-guru. Ini biasanya. Dan ini dengan para mahasiswa di mana saja, mahasiswa kampus yang ada di Ponorogo semuanya sudah biasa bekerja sama dengan saya untuk penulisan skripsi ataupun tesis. Dan mahasiswa-mahasiswanya banyak yang belajar untuk observasi dan KKN bersama saya. Kemudian ini kalau sama ibu-ibu di kecamatan ataupun di balai desa, ya. Ini hanya sampel saja. Kalau ini anak SMP, kalau ini kebetulan ini di Gontor Putri. Kalau biasa tadi SMA, SMK ini nggak saya cantumkan foto saya. Nah, saya mau main logika dulu. Kita masuk pada materi ya Bu ya. Sedikit tadi temanya apa Bu? Tadi temanya apa Bu? Saya buka catatan. Sudah dikasih TPA loh Bu. Kayak padahal TPA itu lewat foto-foto, kok bisa digeperin ya. Nanti semoga bisa bermanfaat ya. Ini hanya PowerPoint, tidak ada kata kayak tulisan macam itu. Jelimet, apa tumbuh, apa kembang, atau pelajaran boten. Saya pakainya PowerPoint. Makanya yang boten bicaranya mungkin boten sampai ya. Nah, pola asuh yang efektif. Nah, tugas kita memang hari ini yaitu pola asuh yang efektif. Untuk siapa Bu? Untuk anak. Anak apa Bu? Nah gitu loh. Untuk anak itu banyak loh Bu. Anak SD apa anak PAUD, anak PAUD, apa anak TK ya? Anak usia dini. Kita batasi karena putranya panjenengan itu kan ada yang 2, ada yang 3. Oke, bayangnya anaknya di SMA ya salah. Sekarang kita fokusnya kepada anak kita yang ada di RA. Gitu ya. Lah, Bu ini ngapain ngasih gambar kayak gini nih? Coba ini apa Bu? Lemon yang biasa buat diet ya Bu ya. Yang ini apa Bu? Strawberry. Mau pintar sedoyo dulu playgroup. Oke ya. Ini sama ini kira-kira saya mau main logika nih. Cara memeliharanya, cara menanamnya beda apa sama Bu? Beda. Itu yang potong bunganya nanti ya, saya jelaskan. Pasti beda. Kalau ini kalau dikasih air bunganya kira-kira mati nama betul Bu? Mati lu ngadaya kok sak nenten kok nggih. Lah kebelet-belet kok lek sahabat iso kabeh. Kemudian kalau pupuknya terlalu banyak, bagus enggak Bu? Enggak bagus. Kemudian sebelahnya kalau strawberry hidupnya di dingin ya kan? Pupuknya kira-kira beda gak sama yang lemon? Beda, alhamdulillah. Mungkin tersedia. Kalau yang ini apa Bu? Panda sama kambing yang panjenengan yang ada di rumah kira-kira beda apa sama caranya? Beda ya. Kalau kambing namanya apa Bu? Rumput. Minumnya apa Bu? Air. Kok bisa pelajaran TK gitu Bu? Iya loh kita TK kok nanti dulu. Kemudian kalau ini makanya rumput juga apa ikan? Daun. Sama apa Bu? Bambu. Pinter. Kemudian kalau ini beda lagi ya. Prabu airnya beda nggak sama yang dikasih tadi? Pasti beda. Nah, ya. Kalau pengen tahu sebenarnya beda apa ya? Mungkin di rumah ini dipraktekkan dibeli dulu terus dipraktekin. Jadi baik kondoe yo iso urip kalau bunine didikan ya. Oke, next
yang ini. Kenapa saya pakai dasar logika ini? Saat ini kita bilang, putranya panjenengan yang paling banyak berapa? 3, 4. Alhamdulillah ada yang 4. Saya mau tanya yang ibu putranya 4. 4 itu sama apa tidak bu semuanya? Karakternya beda atau sama? Kepribadiannya sama atau beda? Oh pinter ya psikologinya ya. Terus percaya ya. Saat ini surtenane beda apa sama? Beda. Lek didik berarti sama apa beda? Apa buyut? Lek didik sama apa beda? Sama. Nanti dibuktikan ya. Lek didik itu sama loh. Kurang lek kadung mesti ya mesti loh bu. Lek bener ya bener, lek salah ya salah, betul? Ya harus gitu, lek bener ya bener, lek salah ya salah. Ojo lek pengerti salah nih, ya kan? Oke, nice. Nah, siapa saja yang disebut anak? Saya mau tanya bu. Anak playgroup-nya dulu. Di sini ada KB-nya ya, ada playgroup-nya ya. Playgroup usia berapa bu? 4 tahun. Uang duduk 4 tahun. Berapa? 3, 4. Ada yang 2,5? Boleh loh, udah di sekolahnya bertambah pintar. Dan daripada di rumah dicekali HP. Rusak kamu betul? Rusak. Ya, kalau di sini kan bermain dengan teman-temannya, dengan guru dan difasilitasi dengan permainan yang edukasi. Itulah kenapa pentingnya playgroup. Yes? Allah rasanya belum bersama NGW. Allah itu orang yang lagi rugi. Kenapa rugi? Nanti akan sabar. Ya. Nah, anak playgroup tadi usia 2,5 sampai 4. Kalau TK 5, 6, 7. Maksimal 7 tahun. Kemudian kalau dia lebih setengah pun nanti dulu saya jawab ya, saya jawab. Nah, inilah yang disebut anak. Kita sekarang fokusnya ke anak PAUD. Pendidikan anak usia ini mulai playgroup sampai TK. Karena kalau tanah posyandu adanya di balai desa, ya. Lanjut, Bu, saya mau tanya nih, siapa yang didik anaknya masih kayak gini? Ada enggak? Aku. Tenang. Kok bisa aku jelasnya kok anu? Iya tiba apa ini? Dia di gerbong nang jero omah. Ora oleh metu, lek metu samar lek tiba, terus fasilitas teng omah full, apa-apa diladeni, apa-apa ono. Masih ada yang seperti itu? Ada? Yo, banyak banget lagi ngaku ono. Yo, Mak, gak ada. Ada. Nah begini, saya itu 10 tahun baru dapat putra. Yo eman-eman, anakku yo tak mimpi. Apa tak mimpi itu? Apa tak mimpi itu? Nah, tak eman-eman. Wes mandi dimandikan, makan didulang, terus apa lagi bu? Pakai baju dipakaikan, apa lagi bu? Pokoknya full fasilitas. Terus nanti terus datang atau cantik bisikan TV sampai bosan di HP dikasih iPad, ber-iPad dikasih HP. Berarti jenengan arep tak jadi murid Bu? Nyapa? Nanti akan saya jelaskan. Yuk pasti sampai merusak-rusak dewi. Sampai menunggu 10 tahun anak itu didadek roh. Pinter menjadi ya.
Ditandai robot, tapi ya apa-apa diladeni, apa gak robot? Lalu kan menang, delok TV, makan ditulah, mandi ditusi, ya toh. Terus lambi dilambeni, sampai sekolah dijumukne, sepatu didukne. Jadi robot gak dia? Dia nama boten. Kayak radio ngomong itu gak bakalan deh ngerti, wong ora ana pelajaran jelas terus mlebu. Dia nama boten. Oke, berarti mendidik kita seperti kucing anggora yang mahal harganya, salah apa betul? Salah, wong nek ngene wis nang ngene iki ya. Ya lah. Pinter nang ngene ini berarti visualnya kurang bisa betik bukan seperti ini. Saya boten ningali mriki berarti benar. Oke, saya lanjut. Pendidikan yang seperti ini. Apa itu, Bu? Burung apa manuk? Niki juga lagi ngetren kan? Mahal harganya nanti boten pun ini saat ini murah tunan ya. Nah, saiki burung yang kecil terus ditokne wes jarang rasa di sekolahnya lho kok pinter-pinter dewe. Gak usah kaget, gak usah TK langsung SD wae kok pinter dewe kok. Ada yang masih seperti itu? Alhamdulillah. Sudah sadar pendidikan PAUD? Alhamdulillah. Lek derek, lek masih ada tanggane kayak gitu jenengan parane nggih. Ojo kaya manuk lek mau didik ngono kok malian. Ya dia belum siap. Inilah maknanya kenapa kita harus memberikan pendidikan, pendampingan, pengasuhan, kasih sayang, khususnya anak PAUD. Ojo kok dijarne, alah 2 tahun lho iso ngomong, iso Allah tok nae iso ngomong dhewe kok nyapa lho. Ada yang masih begitu? Daerah iso mlaku 2 tahun, salah apa betul? Salah. Ada yang salah? Ada yang salah? Something wrong? Yes. bahasa Inggris yang pada gak iso bahasa Inggris saja. Oke. Berarti tanda tanya. Ini kenapa? Nah, berarti tugas kita itu memberikan stimulasi, edukasi, latihan. Gampangane apa bahasa Jawanya? Dolanan dilatih. Orang kok dijarne 2 tahun gak iso ngomong, 2 tahun kurang iso mlaku kok ditokne. Bisa apa bisa yang sepah. Nah, inilah kenapa kita pentingnya nanti belajar tumbuh dan kembang. Nanti saya ingin menuju sana. Kenapa ngomong dulu pendidikan? Yes. Berarti didik anak elek bagi lainnya cepet terus ditokne ngeten iki salah apa betul? Salah. Kita buktikan nanti dia tumbuh kembang ya. Kayak ini. Ini ngapain, Bu? Balon. Nggih. Terus disungkep iki mandek apa terus Bu kira-kira, Bu? Kalau dipaksa malah meletus. Sama halnya mendidik anak kita. Lah bocah cilik PAUD playgroup TK, ya. Usianya tadi wis tak batasi 2 ya. 2 sampai 7. Terus dipungut sapa do didik karo anak SD atau anak MI atau SMP. Kira-kira belajar apa bosan? Belajar? Lah, itulah pendidikan kita di dalam mendidik. Makanya RA Muslimat ini ayo bareng-bareng sinau. Bunyinya gesi mau belajar. Bagaimana kita ini tepat, apalagi tantangan zaman saat ini anak-anak kita tambah pinter-pinter apa badan? Tambah hebat-hebat apa badan? Cek playgroup ae gak diomongi siji malah kok ning pasal seri. Gitu apa badan? Semua merasakan? Beda dengan tahun 80-an atau 70-an.
Beda anak diatur, udah ke sekolah belum aja udah ngatur panjuran terus pergi ke sekolah, betul? Tidak tangsa ini, udah ke sekolah buat gak gelap malah kuru-kuruan. Siapa? Masih playgroup, ya enggak? Ada. Ini penyakitnya sudah berbeda. Inilah dinamakan memang zaman itu berbeda. Dan cara didiknya tahun 17-80 sama sekarang beda enggak, Bu? Beda. Harus beda? Ya iyalah, zamannya juga sudah berbeda. Dalam Al-Quran juga ada yang didiklah anakmu sesuai zamannya. Betul tidak? Betul. Belum nanggung dan begini saja. Ini pengen memfasilitasi dengan di dalam belajar. Oke, next. Ini saya lewat aja deh. Nah, inilah tugas kita sebagai orang dewasa. Orang dewasa sebagai orang tua yang dewasa, bukan orang tua yang kekanak-kanakan. Maksudnya dia begini ya. Ada orang tua yang kekanak-kanakan? Ada? Contohnya orang dewasa yang kekanak-kanakan seperti apa? Utune tukaran di sekolahan, ibu malah sing ngelaku ibu berarti anak orang dewasa yang kekanak-kanakan tadi siapa? Berarti rantau playgroup. Lah anak itu karet mulai balik dari sekolahnya kok masih bukan si A, malah ibu di sekolah. Anakmu menguakan tukaran kalian, malah ibu di sekolah. Ada yang kayak gitu? Obat juga. Obat ini berarti lulus playgroup sekolah dia, ya. Padahal anak-anak saja ngono ke. Kok jangan saja. 5 menit ae pun oh lah bare wong tua itu anak. Lagi orang sekolah TK. Banyak kayak gitu di SD, di SMP. Malah curhatnya ke saya, saya juga curhat ke saya, saya juga curhat ke saya nggak mau. Ayo berjumpa di dalam satu ruangan saja. Aku bersedia. Bapak, Ibu, saya mau ngapain? Oh, saya beri pemilihannya sampai saat ini. Pun, sampai selesai semuanya, saya gampang saja. Kita ini orang dewasa yang kekanak-kanakan, antar orang tua yang dewasa. Terus gitu, isim perilaku ini mundur, bisa pun ini aduh. Itu maknanya. Kita harus menjadi orang tua yang memang anak-anak itu fitrahnya berkembang sosialnya. Ya caranya bersosial, cara bertemannya itu juga yang ada tukaran. Itu proses belajar bukan, Bu? Perayaan dolangan proses belajar. Tapi kita harus menjelaskan bahwasanya bisa bergantian, terus meminjamkan, memberikan, mengajarkan itu. Orang kok terus egois malah disuruh didukung oleh orang tua. Wes, pinjam, kasihkan ya Mas ya. Anak itu dibilang salah nggak betul? Harusnya ayo pas tukaran harus bersama-sama, bermain bersama, bergantian. Itu kebiasaan lah. Tapi yang tepat untuk kita memberikan pembelajaran ya pas tukaran itu yang pas. Kalau sudah selesai kita baru ngomong ya. Oke. Sebagai orang dewasa kita harus mengetahui kebutuhan anak, khususnya anak-anak kaum kita ya. Anak harus diketahui kebutuhannya. Tapi yang penting juga dipahami, dimengerti dan dipahami. Butuh dimengerti dan dipahami. Ini nopo baca dulu. Oke.
Anak sebagai individu yang unik. Unik nama buatan putra penjenengan yang PAUD, yang itu PAUD TK RA. Unik nama buatan? Unik. Apa buktinya unik? Apa buktinya unik? Apa Bu, Pak? Sambil ngarani unik. Buktinya unik apa? Mendel. Apa buktinya unik? Bu. Ya? Apa buktinya unik? Ada takut di pengobatan. Gak takut kuning, dengan anak cerdas bahasa. Gak menang-menangnya. Hanya dari oyes sampai buah. Dia pengobatan. Ibarat kata begitu. Terus orang iso menangnya. Ya? Unik gak? Dolanan orang kesel-kesel. Itu biasa orang tua bilang gitu. Ih kok dolanan terus? Ya dah. Padahal memang dunia mereka itu dunia bermain. Untuk dolanan kok malah disenangi. Harusnya malah dipasili. Oke. Anak memiliki ritme pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda. Ini akan saya jelaskan. Yang saya tadi sudah bertanya, bahwasanya anak itu punya kompetensi, punya karakter, punya kepribadian, punya cara belajar, dan berbeda apa sama? Berbeda. Ya, berbeda. Kemudian anak memiliki kecerdasan dan potensi masing-masing. Sudah tadi ya, berbeda. Kemudian tumbuh dan kembangnya anak-anak kita antara yang 1, 2, 3 atau dalam satu kelas TKA mungkin. Kira-kira tumbuh dan kembangnya beda apa sama? Beda. Ya, semuanya berbeda. Perkembangan, pertumbuhan, kecerdasan dan potensinya berbeda. Anak sebagai teman bekerja sama. Nah itu yang saya bilang. Anak itu jadikan partner, Bu. Kalau anak PAUD dijadikan partner ngapain? Partner ngapain? Alhamdulillah pintar. Partner dolanan. Partner apa? Dolanan apa? Dolanan. Ya. Karena dolanane bocah-bocah itu ya belajar. Belajar anak-anak itu memang lewat bermain, Pak. Bukan kok duduk atau kemudian kantor. Kiri duduk manis, ngerti nangar. Kira-kira bisa enggak? Bisa enggak? Ya nggak bisa. Mungkin ada yang bisa ini disuruh tanda. Kalau ada anak PAUD kurang menonton terus sarung ini, itu malah tanda tanya besar. Dia nama batan. Sedia penjenengan. Ini bocah kok iso dadi robot menonton. Mulai datang duduk manis yang ibu di dalam pelak tinggal mulai sampai disebut kembali sih duduk lagi. Masalah enggak tuh kira-kira? Masalah bisa jadi tanda tanya kok anak ini duduk mungkin apa-apa di rumah dilatih akhirnya dia menjadi robot. Dia nggak tahu apa yang harus dilakukan. Makanya dia dengan kok ini sampai datang pada dia. Ibu jemput dia ke dalam kelas, ayo pulang, dia latih dia. Ya, jangan bangga kalau punya anak PAUD kayak menang-menang. Oke, kemudian anak teman komunikasi. Ya, anak-anak kita ini jadikan anak-anak yang kita ajak banyak bercerita dan ngobrol. Apa Bu? Iya. Kalau anak-anak ini kan lagi berkembang bahasanya cepat
ya, mereka buat ngomong cerita apalagi kalau pulang sekolah. Ya gini dong ibu, habis itu di komen. Kalau salah ya kita betulkan, kalau betul berarti kita berikan berikutnya apa? Hebat, pinter anakku, umpama tunggu sampai rumah, tunggu tak kasih tau bu, aku tadi nolong temanku, baik temanku nggak punya dosa bu, betul tadi itu tak kasih sedikit itu tak suara bu, itu nggak apa-apa ya bu yang salah nggak betul? Wah hebat anakku, pinter teman, besok berarti sama ibu ditambah jajannya 2 biar bisa berbagi dengan teman. Kira-kira salah apa betul? Mengajarkan apa? Berbagi. Dan ini akan membawa dan tertanam menjadi karakter anak yang besok besarnya menjadi anak yang besar, suka berbagi, kebersamaan. Gini obatan. Itu hanya salah satu contoh. Anak perlu berkembang menjadi manusia yang mudah menyesuaikan diri dan memahami diri serta lingkungannya. Ya, jadi anak itu perlu berkembang menjadi manusia yang mudah menyesuaikan diri. Maksudnya dia itu mudah. Contoh, kenapa dia harus segera disekolahkan di PAUD? Agar menjadi anak yang mudah bersosialisasi, membawa diri, menyesuaikan diri, berteman dengan siapapun dia fleksibel, nilai belajar, pendidikannya kayak fisik tadi. Jadi kira-kira yang metu wong mati semuanya konsonan. Pastikan. Bontelas hello. Hai. Pastinya nanti dia akan sulit untuk dia membaca. Oke, kita lanjut proses perkenalan. Nah ini di puncaknya di sini Bu. Kita sebagai orang tua harus memperhatikan tumbuh dan kembangnya anak-anak kita. Ya, pertumbuhannya itu lewat apa Bu? Fisik, dilihat dari fisik. Makanya kadang di sekolah itu ada timbang badan, ukur tinggi badan, lingkar kepala, lingkar tangan, periksa, ini untuk alhamdulillah pertumbuhan. Karena fisiknya bisa dilihat, oh ini sehat, oh ini butuh gizi seimbang, gitu ya. Ini bisa, kita harus memenuhi gizi seimbang, bukan hanya apa yang sempurna. Kenapa saya bilang gizi seimbang? Karena tiap anak itu beda kebutuhan gizinya. Ini ada pembatasan? Iya. Kalau dulu istilahnya 4 sehat 5 sempurna, bukan. Sekarang sudah gizi seimbang. Karena ada anak yang tidak boleh makan ikan, ada. Dan kalau kita kasih makan ikan sampai orang datang kabeh. Iya, makanya sekarang itu ada istilah gizi seimbang. Tidak harus 4 sehat 5 sempurna. Ada semalam baru 4 sehat 5 sempurna. Ada anak yang nggak bisa makan telur? Ada, berarti harus dihindari telurnya. Iya, lelek makan telur nanti borong sama tuh. Jadi obatan. Itu makanya gizinya harus seimbang sesuai kebutuhan tubuh masing-masing. Jadi obatan. Sekarang anak-anak aja juga gizi seimbang, bukan hanya orang dewasa. Dan orang dewasa kan sudah tahu sekarang ya. Dicek, oh ini kolesterolnya tinggi, berarti harus diet. Tempe goreng. Jadi obatan. Harus diet ya. Harus diet. Kamu digodok bersama goreng. Ya. Kemudian kalau orang darah rendah berarti nggak boleh makan. Iya,
Ya sampean suwun karo lalapan kepingin rau-rau bareng. Ya apa batas? Itulah yang disebut gizi makanya ada anak yang harus diet HP. Salah. Ya ada diet HP tapi itu bukan gizi seimbang. Itu kebutuhan seimbang. Yang harus diet gula ada? Ada yang harus diet terigu ada? Ada yang harus diet coklat ada? Karena ada anak yang ketika habis makan es krim terus dia langsung muntah-muntah dan mengeret. Ada nggak? Terus batuk pilek ada? Ya dia harus diet es krim dong. Dia apa buatan? Karena di es krim itu ada coklat, ada gula, ada pengawet. Nah ini makanya ibu pintar-pintar memperhatikan gizi kebutuhan tubuh putra putrinya. Ngerti ya? Ini untuk pertumbuhan. Satu lagi perkembangan. Habis ini saya sudahi. Perkembangan, ya. Kalau perkembangan ini yang dibutuhkan adalah stimulasi. Apa Bu? Stimulasi. Bukan simulasi ya. Ada T-nya. Stimulasi. Edukasi. Permainan. Dolanan. Iya, apa batas? Iya. Nah, dolanan apa yang harus kita berikan stimulasi? Permainan apa saja? Yaitu kita kembalikan kepada standar perkembangan anak. Standar perkembangan anak tadi Ibu Kepala Sekolah sudah menyebutkan. Dilihat nanti standar perkembangan ibu mungkin masih sifat mana standar perkembangan itu. Standar perkembangan itu pokoknya ya batas yang harus dicapai daripada perkembangan anak di usia tahun. Jadi itu berkembang. Kalau saya bilang pakai nomor ini. Anak bisa ngomong itu usia berapa Bu? Standarnya berapa Bu? 1 tahun, 1 tahun setengah. 2 tahun pun telah membenar. Nah itu yang saya bilang standar itu ya. Garis akhir. Terus saya tanya, anak bisa jalan harusnya di umur berapa Bu? 1 tahun. Ya, itu namanya standar. Kemudian saya tanya, ini kalau bahasa tadi itu, kemudian kalau jalan berarti motorik. Anak harus bisa berteman apa belum kalau di TK? Harus bisa berteman, harus bisa berkomunikasi, ngobrol, ngomong sama temennya kudu. Kalau nggak bisa tanda tanya enggak Bu? Ya berarti ini tanda ini belum sampai standar perkembangan. Berarti jangan dia harus berikan stimulasi, berikan edukasi, berikan terapi, berikan permainan. Ini makanya nih contoh ya, contoh permainan saja, dolanan yang bagus kayak gini nih. Ini fase-fase untuk memperbaiki fokus anak. Ini anak usia 1 tahun, dia sudah pandai bercerita nih. Dan ini sudah pandai pasang-pasang pasal model apapun. Bahkan saat ini bisa pasang pasalnya untuk tes psikologi orang dewasa tanpa diajari, hanya difasilitasi kok. Difasilitasi itu dikapolnya disediakan. Bahasa Jawanya apa? Diparingi dolanan nang omah khusus rak atau kardus aja deh. Sepenting ono tempat mainan anak kok berdolanan sok saumah. Mari ngono lek dhewe kuat, ayo dikembalikan. Siapa yang harus bertanggung jawab? Anak, ojo ibu ayo Le, ayo Dok, dimasukkan bareng ibu. Ayo berarti gak ulang gerak mulai besok bisa nanti anaknya yuk bareng sama ibu dibantu. Habis itu kamu boleh bermain.
berarti mengajarkan tanggung jawab. Penting tidak tanggung jawab untuk anak PAUD? Penting kan, nggak sedikit mungkin kita ajarin ya Bu MQ Haiso Bu. Mulai anak PN akhirnya sampai ibu kerja buku Haiso. Itu yang akan terjadi runtutannya. Ya enggak? Kalau nggak percaya beneran coba. Dan tema anak perempuan mari masuk sesuatunya masuk yang pondok bagus. Kalau menjadi anak yang putus sekolah itu banyak sekali tidak kacau. Karena dari kecil tidak diajari mandi, karena dari kecil tidak diajari tanggung jawab. Tanggung jawabnya anak TK itu apa Bu? Pon sederhana aja sekarang. Apa tanggung jawabnya anak TK? Tadi sudah saya bahas loh di awal. Apa saja tanggung jawabnya? Dan kemandirian anak TK apa? Dari mulai tidur sampai tidur kembali. Apa coba? Bangun tidur bisa langsung mandi. Langsung mandi. Belum lah. Bangun tidur terus merapikan tempat tidur. Juga harus rapi kayak ibu. Sepenting diajari tumpuk bantal lele. Di sini tempatnya bantal. Mereka dijelasan mesti tumpuk. Ayo sini. Walaupun laki-laki juga harus diajari. Ya karena tanggung jawab itu, karena memang anak laki-laki justru dia harus belajar bertanggung jawab. Mulai dari anak PAUD, playgroup TK. Tumpuk di sini. Habis itu mulai yang dia pakai lipat. Sakit sulit bisa kita hargai. Kayak ibu kan bisa rapi. Kalau anak biasa sebenarnya pokoknya belum. Gak apa-apa kita hargai. Wah pinter hebat mulai belajar itu. Kita antarkan ke sekolah, dia dilakukan ibu nggak apa-apa. Tapi kita menghargai hasil anak. Apakah hasil anak itu harus sempurna seperti hasilnya orang dewasa? Tidak, karena memang proses diuji yang masih penting tahu tadi itu. Belum ditutup tempatnya batal di sini, itu tahu dulu. Terus kalau sebaiknya tadi kotak kaki, terus dijerat, bukti merek, bukti seperti saya tahu. Benar. Habis itu merapikan tempat tidur terus pergi ke kamar mandi. Kalau bangunnya jam 5 atau pulang jam 5 ya berarti tidur dulu, ya kan? Udah diajari walaupun nggak sempurna. Sementing ayo ibu itu dia juga ibu tahu tak mesti letak, mau tangan letak. Paling yang gampang dihafal itu anak-anak wajah, tangan, kaki. Kadang-kadang lali, gini ya lali. Karena pas sementing dia tahu maknamu. Nanti disempurnakan di usia selanjutnya. Habis itu ayo sholat. Bongkol ibu jamaah kalau bapaknya kalau masjid jangan masjid. Anak itu bisa main-main tapi jangan merekam sholat itu seperti itu. Tapi kalau bisa ayo sholat. Bongkol samanya dari menang habis itu terus hilang. Tapi kan makna ayo sholat itu ada. Habis sholat apa Bu? Wes boleh dolanan. Itu kan masa ya, mau boleh dolanan atau boleh nonton TV tapi sebentar jangan lama-lama, kembali nggak boleh ya. Terus habis itu makan. Nah ini proses makan kalau bisa itu ya jangan diulang. Nah aku pulang ke kantor ya sini. Ya makan nih. Kalau caranya makan ibu makan, bapak makan dia jadi makan. Kalau sebenarnya dia ada upaya untuk makan sendiri. Habis itu kalau dia makan nyambung kotak-kotak nggak apa-apa. Karena itu masih belajar. Habis itu kalau dia belum saja diukur itu belum kenyang, kita tambahin juga nggak apa-apa. Tadi kan sudah ada upaya untuk belajar makan sendiri. Terus pakai baju juga upayakan. Kalau kan gampang ya. Kalau pakai baju yang ada beneknya mungkin sedikit dibantu nggak apa-apa. Kalau beneknya itu tapi latihan. Insya Allah kalau anak biasa dia tidak bisa beneknya kan. Kemudian dia ambil tas juga diupayakan belajar sendiri. Ini TK yang mau SD itu harus bisa. Jadi mulai saat ini mungkin nggak ada 6 bulan ya. Kita sudah mau ke FI nanti dan TKB. Yang TKA alhamdulillah masih ada kesempatan. Yang playgroup alhamdulillah ayo bareng-bareng biar menjadi anak yang mandiri dan punya tanggung jawab.
Nah inilah, nah yang harus distimulasi tadi mandiri ya, saya kasih contoh kemandirian saja. Kemudian bahasa tadi sudah tahu. Kalau anak-anak usia TK ini kita harus stimulasi anak kita. Nah idealnya kalau TKA TKB harusnya sudah pintar berkomunikasi sederhana. Alhamdulillah bisa bercerita. Kalau belum bisa ngomong tanda tanya nanti presentasi dulu ya. Oke. Kemudian tadi ada kemandirian, bahasa, motorik kasar. Itu yang harus kita stimulasi. Ini yang paling dasar nih motorik kasar nih. Motorik kasar itu apa saja di antaranya, Bu? Banyak loh kegiatan motorik kasar. Berlari, berjalan, jalan zigzag. Naik tangga, terus turun tangga pun bisa, Bu. Naik kusutan, ya kan? Turun, lurus, pegangan, berayun, menggantung, dan lain sebagainya. Makanya ada anak yang suka pendek, ini juga pendek tapi kuat. Itu apa? Dijaga keselamatan, jangan dilarang. Saya bilang nggak ada kesempatan belajar. Ya, menjadi kalau anak banyak dilarang itu akan menjadi anak yang sangat. Tapi kalau memang itu berbahaya berarti kita harus langsung waspada, hati-hati ya sayang, jangan sekedar ibu jaga di bawah. Sekedar memang keraguan ternyata dari belum, oke dibantu langsung pegang. Ya, jadi bukan dilarang. Ayo pegang kan, mulai terbuang ada dicari dan sebagainya. Itu nambah orang belajar lah ini orang kan nggak senang tuh, ya kan? Kapan dia belajar? Oke, ini hanya contoh lah, ini langsung dulu dari program tadi secara fisik ya, bisa dilihat. Kemudian ini fase perkembangan. Nah, porsi kasih sayang itu juga harus pas. Yang saya bilang tadi itu kita harus ini edukasi yang tak bilang tadi, tugas kita itu hanya memfasilitasi tulangan bermain bersama. Sempatkan bermain bersama anak kita minimal 1 hari itu jam tulangan kalau anaknya wajib. Ya, berapa Bu? Minimal. Jangan nggak lain repot setengah jam bertakot. Ya, soalnya sekarang langka ada orang tua ngajak mainan anaknya. Langka? Oh, sekarang kita kembali ke masa lalu. Itu ada waktu dolanan. Mbok saiki lagi jaya-jayanya ada ratu-ratu ya dolanan ratu-ratu. Nah, saya aku bilang ratu-ratu. Tujuannya apa? Biar anak itu enggak. Tujuannya anak itu kamu buatan. Ya ibu Raisa, mana ledek kan semua. Dompet. Apa ini? Bermain apa? Bermain apa ini? Simulasi apa? Maksud saya begitu. Simulasi apa? Motorik kasar. Terus apa lagi? Apa? Kesabaran. Apa lagi? Apa lagi? Fokus. Ini loh. Kemarin banyak yang motivasi. Bagaimana begini untuk memperbaiki fokus gampang banget saya bilang. Banyak mainan yang ngomong. Sini nih. Aku langsung katakan ngomong. Semua turunkan untuk mainan yang ada di TK. Saya mainan dulu. Ini semua permainan memperbaiki fokus tadi. Oh iya ya, iya kan? Coba masalah yang kayak tadi tuh. Ini memperbaiki fokus enggak? Ya dia bukan amalia apa? Fokus. Nanti dia nggak bakalan bosan Bu. Makanya beli kayak gini tuh langsung dulu Bu. Dan HP kalau ada video orang kan, sama diberikan mainan edukasi 500 misalnya tak kartu TV. Dia mau baca. Dia pergi ke toko mainan yang edukasi yang ditulis.
kalah kemarin kalian itu anak rumah. Tidak apa-apa, tapi harus tetap pergi ke sekolah karena di rumah itu ada nggak fasilitas seperti di sekolah? Kalau balik udah sebelum itu ada nggak? Nggak ada, sekolah waktu dan pulang. Itu apa namanya sekolah? Nah coba lihat nih, ya porsinya harus pas, kasih sayangnya harus pas. Kita harus menyempatkan bermain dan dolanan sama anak berapa pun dalam satu hari. Wajib, saya bilang wajib sekarang, ya. Ojo dolanan HP, ibu itu dolanan HP, bapak itu dolanan HP, anak dolanan HP. Belajar kontes bermain HP. Oh, tadi mang sorok bocah. Ya enggak? Karena bahayanya HP itu bisa merusak saraf mata, merusak saraf mulut, merusak saraf pendengaran dari anak-anak. Makanya ada 2 tahun terakhir banyak anak-anak yang lahir normal, tumbuh normal di 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun muncul perkembangan menjadi anak yang bisa bicara dan menjadi anak speak delay atau hiperaktif itu biasa. Karena itu tadi bisa kita kalau wanita oke, itu sedikit kasus. Nah ini contohnya ini terus tinggi. Bisa enggak? Bisa generasi kita. Nah pesan saya, yang betul yang atas sama yang bawah? Yang atas sama yang bawah? Benar-benar mau berubah seperti yang di atas? Inilah pendidikan pola asuh yang efektif dan tepat untuk anak paut. Tiba inti kesimpulan yang hanya dolanan. Apa? Menyempatkan bermain dengan anak berapa jam? 1 jam. Konsisten dan waktunya ditentukan. Ngaji karo dolanan iso, Bu? Bisa. Ibu yang ngapain dek karo dolanan? Aku tuh birobin. Nah, dek mendengarkan. Ganti le. Apa loh? Saya sudah buktikan itu. Jadi anak saya usia saya tahu saya tidak mengapain saya dulu pasang-pasang gitu, pasang-pasang gitu, saya pasang-pasang gitu, saya yang aku tuh bilang dimas, kalau banyak kalau untuk mengaji ya berasa sampai kantin kartu atau memang ditempel gitu buru-buru ya nggak harus pakai buku pakai buku nanti kalau waktunya sudah panjang mungkin dibuka aku kasih ya berarti kartu yang bayar detail kartu warna atau bukan ditulis di ada asal di sini ibu ambilkan A, ibu ambilkan B, identifikasi dengan ada. Habis itu ini apa? Bisa? Pintar kira-kira ngajinya? Kita itu hanya butuh teknik dan metode yang tepat. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Pas? Cukup? Bisa dipahami? Alhamdulillah. Tadi hanya 2 tumbuh dan kembang yang harus diperhatikan. Pertumbuhan berarti gizi seimbang karena itu yang mendukung kecerdasan anak. Kemudian perkembangan, yaitu kita harus memperhatikan perkembangan anak kita, baik itu perkembangan bahasa, motorik, sosial, tanggung jawab, agamanya, akhlaknya, dan sebagainya. Itulah pertumbuhan dan perkembangan. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan Ibu, Bapak? Sebelum saya tutup, Pas? Tidak ada pertanyaan? Atau malu? Monggo silakan saya buka pertanyaan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silakan nanti kalau masih aku
malu lah di depan umum begini. Silakan bisa WA ataupun lewat ustazahnya, lewat kepala sekolah atau lewat wali kelas, dan nanti bisa diteruskan ke nomor saya 081259133222. Oh perlu ya Bu Kak? Perlu dicatat? Oke siap. 081 pokoknya bahas tentang anak. Kalau saya macam-macam saya nggak mau. Bahas tentang anak. 081 259 133 222. Duanya 3 kali. Kalau WA saya biar cepat dibalas, tulis di belakangnya RA Muslimat Bursa, gitu ya. Oh, baru kenal sama saya. Soalnya banyak banget ya. Nanti ini orang tanya siapa, aku saya nggak tahu itu dari mana. Gitu ya. Mungkin cukup sekian dari saya. Karena tidak ada pertanyaan, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi saya, bagi ustazah-ustazah di sini, dan bagi seluruh para wali santri yang ada di RA Gerhad. Semoga bermanfaat. Kira-kira bermanfaat tak Bu? Siap untuk diamalkan? Alhamdulillah. Semoga bisa dipraktekkan dan bermanfaat bagi jenengan semuanya. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon dimaafkan apabila ada banyak kurangnya, itu datangnya dari saya sendiri. Dan apabila ada banyak benarnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami mengaturkan terima kasih. Acara demi acara telah kita lalui bersama, sampailah kita di penghujung acara yakni penutup. Marilah acara pada pagi hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Dan saya selaku pembawa acara, apabila terdapat kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahumma bi'ilal wa bi'ilal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.